Shalom rekan-rekan sepelayanan Injil yang ada di GSJA Jawa Barat. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 31 sampai dengan Kejadian 33. Kejadian 31 ayat 42 dikatakan, "Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Saudara, kekayaan, warisan, uang ternyata bisa membuat manusia di mana tadinya mereka hidup bersahabat, mereka hidup bersaudara, tetapi akhirnya menjadi musuh. Setelah Yakub bekerja kurang lebih 15 tahun kepada Laban mertuanya, maka Laban merasa bahwa Yakub sudah tidak bisa lagi memberikan keuntungan bagi dirinya, sehingga sikapnya terhadap Yakub pun menjadi berubah, menjadi lain. Dan ini membuat Yakub bersiap-siap untuk pergi membawa istrinya, anak-anaknya, dan semua harta bendanya. Dan Yakub kemudian mengakali Laban mertuanya dengan tidak memberitahukan kepada Laban bahwa dia mau lari. Dan dalam mimpi Tuhan berkata kepada Laban di Kejadian 31 ayat yang ke-24 dikatakan, "Jagalah baik-baik. Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Dan hal ini saudara benar-benar membuat pembelaan Tuhan terhadap Yakub yang luar biasa. Sehingga Yakub benar-benar bebas dari ayah mertuanya ini dan pergi kembali ke tanah nenek moyangnya. Saudara sepelayan Injil, kebaikan Allah bagi Yakub haruslah kita lihat dalam kerangka besar janji Allah kepada Abraham dan Ishak. Allah telah berjanji untuk menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia. Sekalipun keturunan Abraham telah menunjukkan satu sikap yang tidak terpuji sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yakub, tetapi Allah ini setia pada janjinya. Jelas sekali bahwa perlindungan Allah, pertolongan Allah kepada Yakub bukan didasarkan oleh kepantasan, bukan didasarkan oleh kehebatan Yakub, kepintaran Yakub, tetapi melainkan hanya karena kasih setia Allah yang luar biasa. Pengalaman Yakub yang ada di Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai 30 di mana pengalaman Yakub pada waktu malam itu di tepi Sungai Yabok, ya, di tepi Sungai Yabok. Ternyata ini bisa merombak hidupnya, dan di sana Allah mengubah Yakub dengan cara yang unik sekali melalui pergulatan sepanjang malam sehingga Yakub sampai terplecok pangkal sendinya karena dia tidak membiarkan Allah pergi sebelum dia memberkatinya, sebelum Allah memberkatinya. Saat itulah namanya Yakub berganti menjadi Israel, sebab dia telah bergumul dengan Allah dan dia menang. Sehingga di Kejadian 32 ayat yang ke-30 berkatalah Yakub, di situ dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Rekan sepelayan Injil, sejak diberkati Allah, Yakub mengalami banyak perubahan. Dia mulai bergantung kepada Allah dan tidak lagi mengandalkan pikirannya dan mengandalkan kemampuannya. Dan Allah selalu menyertai Yakub baik ketika hidup bersama Laban maupun saat meninggalkan rumah Laban. Allah selalu menyertai dia. Meskipun Yakub masih merasakan takut yang luar biasa ketika dia hendak bertemu dengan Esau kakaknya.
peristiwa masa lalu, kejadian masa lalu itu membuat dia takut. Karena ketika dia merampas hak kesulungan daripada Esau, masih menghantui pikirannya, masih membuatnya takut. Bahkan untuk menutupi ketakutannya, Yakub rela menyebut dirinya hamba dan menyebut Esau sebagai tuan. Di sini kita belajar, rekan-rekan sepelayan Injil, walaupun kita ini manusia yang berdosa, yang layak dihukum, tetapi Tuhan telah mengasihi umatnya. Seperti itulah Tuhan memperlakukan keturunan Abraham ini. Walaupun Yakub dan keluarganya melakukan hal yang salah, melakukan hal yang tidak pantas, tetapi ternyata Allah, Tuhan tetap memelihara mereka dengan mencegah Laban untuk mencelakainya. Demikian cerita tentang Kejadian 31 sampai dengan 33 ini. Semoga cerita tentang Yakub ini bisa menjadi berkat buat kita. Dan puji Tuhan, akhirnya Yakub dan Laban mereka bisa kembali akur, mereka bisa kembali berdamai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.